Sudah, Bu. Sekarang sebelum belajar kita mulai dengan pembacaan doa dulu ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Hari ini teman-temannya masuk semua. Masuk semua, Bu. Ibu absen dulu ya. Ya. Adinda, Hadir. Lina, Hadir. berarti masuk semua ini ya. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi hari ini, Ibu mau tanya. Minggu kemarin kita belajar apa, ayo? Tentang minuman keras, judi dan pertengkaran. Ya, betul sekali. Kemarin kita belajar tentang menghindari judi, minuman keras, dan pertengkaran. Sekarang Ibu mau tanya, apa saja yang termasuk ke dalam khamar? Mbak Dinda dijawab. Semua jenis minuman yang memabukkan. Dan hukumnya? Haram. Betul, pintar. Jadi khamar itu adalah semua jenis, entah itu minuman atau makanan yang memabukkan. Dan sifatnya khamar itu adalah haram. Betul. Sekarang Ibu mau mengajarkan ke anak-anak tentang materi mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Nah, ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu mau menjelaskan dulu tentang tujuan dari pembelajaran mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui pengertian jujur. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui pengertian adil. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami dalil tentang perilaku jujur dan adil. Yang keempat, peserta didik mampu menyimpulkan cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memperagakan cara berperilaku adil dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu mau minta tolong ke anak-anak untuk membaca buku dulu 15 menit. Setelah itu nanti Ibu jelaskan apa sih itu jujur dan adil. Iya, Bu. Baik, Bu. Sudah dibaca bukunya? Sudah. Nah, sudah dibaca ya. Sekarang silakan lihat di PowerPoint yang sudah Ibu buat. Nah, ini kan ada 3 gambar. Gambar yang pertama ini gambar apa? Pedagang. Nah, gambar pedagang yang menimbang barang dengan jujur. Jadi tidak dilebihkan juga tidak dikurangkan. Lalu yang kedua ini gambar apa? Siswi. Nah, gambar siswi yang berkata jujur bahwa pensil yang ditemukan bukan miliknya. Lalu yang ketiga ini gambar apa? Wasit. Nah, gambar wasit. Wasit adalah orang yang memimpin pertandingan sepak bola. Lalu dari ketiga gambar tadi itu ada, kira-kira ada nggak kaitannya sama jujur dan adil? Ada. Gambar 3 gambar ini merupakan cerminan dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus berperilaku jujur dan adil. Nah, jujur dan adil. Jujur itu apa sih? Kesesuaian antara niat dengan ucapan dan perbuatan seseorang. Ya, betul. Jujur itu adalah kesesuaian antara niat dengan ucapan dan perbuatan seseorang. Jujur itu artinya itu tidak berbohong atau tidak berdusta. Lalu adil. Adil itu apa? Memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Ya, betul. Adil itu memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi adil itu tidak berat sebelah. Jadi adil itu tidak
dilandasi oleh keberpihakan. Jadi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, contoh bentuk keadilan. Ini punya satu contoh ya. Misalnya dalam satu keluarga tersebut memiliki 3 orang anak. Masing-masing masih duduk di bangku sekolah dasar, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Nah, cara berperilaku adil itu bukan dengan memberikan uang saku yang sama antara anaknya yang SD, yang SMA, dan yang perguruan tinggi, melainkan dengan memberikan jumlah uang saku yang berbeda karena kebutuhan mereka juga berbeda. Seperti anak SD itu kebutuhannya apa sih? Jajan. Terus kan kalau uang sekolahnya SD sama uang sekolahnya perguruan tinggi, mahalan mana? Perguruan tinggi. Berarti uang yang diperlukan untuk anak SD sama anak perguruan tinggi itu berbeda. Kalau misalnya disamaratakan, yang SD dikasih uang jajan 5.000, terus yang perguruan tinggi dikasih uang jajan 5.000, kira-kira itu adil atau enggak? Tidak. Kenapa kok enggak adil, Mbak Ina? Karena kebutuhannya berbeda. Betul, karena kebutuhannya lebih banyak. Nah, lalu selanjutnya dalil tentang jujur dan adil. Ini dalam Quran surah Al-Maidah ini dijelaskan. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan jangan sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi dari tersebut dapat kita pahami jika orang yang mau dekat dengan Allah itu harus memiliki sifat Adil dan jujur. Siapa yang mau dekat sama Allah? Saya Berarti harus punya sifat apa lagi? adil dan adil. Lalu selanjutnya cara menanamkan perilaku jujur dan adil. Kira-kira ada cara menerapkan perilaku jujur dan adil itu gimana sih, Mbak Ina? Dalam lingkungan sekolah, kalau saya tidak mengerjakan PR, saya akan terima konsekuensinya. Berarti itu jujur ya itu ya. Kan jujur itu tidak bisa secara langsung ada. Jujur itu ada prosesnya. Jadi jujur, melatih diri untuk jujur itu ada caranya. Caranya itu dengan cara dibiasakan dalam kegiatan, dalam kehidupan sehari-hari, kita untuk terus-menerus melakukan jujur dan adil, perilaku jujur dan adil. Kedua perilaku terpuji tersebut perlu dilatih dan dibiasakan setiap saat dimanapun kalian berada. Jadi sikap jujur dan adil itu tidak hanya diterapkan di sekolah. Mungkin sampean aku tak jujur ambil guruku karena aku takut. Lah itu nggak boleh ya. Harus diterapkan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Lalu jika seseorang sudah terbiasa jujur dan adil, maka kedua perilaku mulia ini akan melekat dalam dirinya. Lalu misalnya ada pertanyaan gini, Bu, kapan ya kita mulai berperilaku jujur dan adil? Nah, jawabannya dimulai dari sekarang. Sedini mungkin kita untuk membiasakan perilaku jujur dan adil. Dari penjelasan ibu tadi, apa ada yang belum dipahami atau masih dibingungkan mungkin? Iya, Mbak Jinda. Itu kenapa kita harus jujur sama adil ya, Bu? Nah, ini Mbak Dinda tanya, Bu, kenapa sih kita itu harus berperilaku jujur sama adil? Tuh. Sekarang coba kalau misalnya Mbak Dinda dibohongi sama temannya, misalnya Mbak Dinda mau
mau pinjem buku ke Mbak Lina. Mbak Lina, aku pinjam bukunya dong. Terus Mbak Lina itu bawa, itu nggak ada bukunya sudah hilang. Padahal buku tersebut itu ada. Kira-kira Mbak Dinda kalau tahu Mbak Lina berbohong itu sakit hati atau enggak? Iya. Nah, marah kan? Nah, begitu. Jadi kita harus berperilaku jujur agar orang itu suka sama kita, orang itu nggak sakit hati sama kita, orang juga nggak marah sama kita. Dengan membiasakan jujur dan adil di kehidupan sehari-hari, kita juga mudah dipercaya sama orang. Kalau misalnya kita lagi kesusahan, butuh bantuan, orang itu pasti, dia tak bantuin, lo gak tahu bujui aku, kayak gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang ibu mau tanya, gimana sih cara berperilaku jujur dan adil di sekolah? Ayo Mbak Ina. Kalau berlaku jujur itu contohnya tidak mencontek jawaban teman saat ulangan. Kalau berlaku adil itu tidak pilih-pilih teman. Tuh, pinter Mbak Ina. Kasih apresiasi dong, ayo. Berarti udah paham ya ini konsep jujur dan adil ini? Sudah belum? Nah, sekarang ibu mau kasih tugas ke anak-anak untuk mendiskusikan dan mencari informasi terkait tokoh-tokoh yang terkenal dengan sifat jujur dan adilnya. Bisa dari buku, bisa dari internet. Nanti dikumpulkan, ditulis, lalu nanti dipresentasikan ya. Iya Bu. Gimana anak-anak? Sudah selesai belum tugasnya? Belum Bu. Waduh, ini karena waktunya kita udah mau habis. Tugasnya dikumpulkan minggu depan saja ya. Iya Bu. Nah, sebelum ibu akhiri, ibu mau minta tolong kepada Mbak Dinda untuk menyimpulkan materi kita tadi yang telah kita bahas tentang jujur dan adil. Ayo Mbak Dinda. Jujur tadi apa? Persamaan antara sikap, perbuatan, dan perkataan, betul. Lalu yang adil tadi apa? memberikan hak kepada orang yang berhak. Lalu tadi orang yang punya perilaku jujur dan adil itu merupakan orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu tadi kan ada contoh jujur dan adil di sekolah tadi itu apa Mbak Dinda? Contohnya dari Mbak Lina tadi itu tidak mencontek waktu ulangan sama itu tidak pilih-pilih teman. Betul. Pinter. Karena waktunya sudah habis, jangan lupa dikerjakan ya tugasnya untuk minggu depan. Kalau begitu, silakan ditutup dulu dengan doa. Dipimpin Mbak Dinda, ayo. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ibu ingatkan lagi ya untuk tugasnya, dan untuk minggu depan kita akan masih mempelajari tentang konsep jujur dan adil, cara penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.